Sudah anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pelajaran IPS ya hari Rabu ini. Semoga kalian sudah bisa gabung semuanya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita pelajarannya IPS kelas 8 ya. Saya harapkan kalian semua bisa join di sini, bisa nanti mendengarkan dengan baik ya. Kita hari ini bertemu walaupun dalam keadaan di layar semuanya. Oke, semuanya. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selesai? Berdoa selesai? Anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari IPS bab 2 ya, tentang bab 2. Nanti sampai terakhir bulan depan kita sudah ulangan semester ya. Anak-anakku semuanya, bab 2 kali ini judulnya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu masih tetap di bab 2 karena satu semester hanya 2 bab. Oke ya, anak-anakku semuanya. Nah, KI yang akan kita bahas di sini yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI yang lain yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Seperti itu ya KI-nya yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita bahas di bab 2 ini. Oke, anak-anakku semuanya yang saya sayangi, masih tetap di pelajaran IPS ya. Oke, KD-nya, kompetensi dasarnya yaitu tentang mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD selanjutnya yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengetahuannya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Anak-anakku semuanya, bab 2 ini kita membahas tentang yang A, tentang mobilitas sosial. Anak-anakku semuanya, kita tahu ya, ini kita mengulang materi yang kemarin ya. Nanti di akhir ada tugasnya. A, tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah di sini yaitu perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Itu arti dari mobilitas sosial. Itu perpindahan. Mobilitas itu perpindahan ya. Oke. Anak-anakku semuanya, tadi diterangkan tentang mobilitas sosial. Ini contoh daripada mobilitas. Mobilitas di sini adalah seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang.
Itu contoh daripada mobilitas, ya, dari seorang pensiun tadi. Oke? Contoh daripada mobilitas, yaitu seseorang pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, kemudian lalu membuka usaha lain dan gagal dan akhirnya jatuh miskin seorang anak tadi, ya. Orang tuanya yang pengusaha kaya, anaknya ikut meneruskan jejak ayahnya dan membuka usaha lain, sehingga usahanya itu belum berhasil. Akhirnya si anak tadi jatuh miskin. Itu mobilitas, perpindahan dari yang atas ke yang bawah, itu juga mobilitas. Tapi yang tadi saya contohkan adalah perpindahan dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah, itu ya. Anak-anakku semuanya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anakku, bentuk mobilitas sosial di sini adalah mobilitas sosial secara horizon, mobilitas secara vertikal, kemudian mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Tuh. Ya, kemudian mobilitas sosial dan geografis. Tuh, ada 4 ya, horizon, vertikal, antar integritas, integrasi, ya kan, dan mobilitas sosial, geografis. Oke? Masih tetap di sini ya. Oke, anak-anak jangan beralih dulu. Faktor pendorong daripada mobilitas sosial. Adapun faktor pendorongnya anak-anakku semuanya. Faktor pendorongnya yaitu status sosial, kemudian keadaan ekonomi, kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian situasi politik. Status sosial dari strata yang atas, strata yang bawah, itu ya. Kalau status sosial, kalau keadaan ekonomi, ada yang ekonomi menengah, ekonomi kelas atas, ekonomi yang kelas bawah, seperti itu. Kalau keadaan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan yang biasa-biasa, kemudian pertumbuhan ekonominya bagus. Nah, kalau situasi politik ya nanti tergantung keadaan negaranya. Kalau keadaan negaranya bagus berarti situasi politiknya bagus. Oke, next. Tadi ada faktor pendorong, yang di sini adalah faktor penghambat. Ini adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi ada mobilitas sosial itu ada 2 faktor, yaitu faktor penghambatnya dan faktor pendorongnya. Ya, kalau faktor penghambatnya yaitu diskriminasi ras dan agama, kemudian diskriminasi kelas, kemudian kemiskinan, kemudian pengaruh sosialisasi kelas sosial. Ini adalah faktor penghambat daripada mobilitas sosial. Oke? Anak-anakku semuanya, cara mobilitas sosial. Anak-anakku semuanya, cara mobilitas sosial yaitu perubahan tempat tinggal, kemudian perubahan tingkah laku, kemudian pernikahan, kemudian bergabung dengan organisasi tertentu, ya. Perubahan tempat tinggal, karena mobilitas dari desa ke kota itu namanya mobilitas perubahan tempat tinggal. Kemudian perubahan tingkah laku, dari tingkah laku yang awalnya biasa-biasa saja, nggak ada perubahan, kemudian dia beralih ke tingkah laku yang lebih agresif, yang lebih banyak gerak, itu namanya perubahan tingkah laku. Kemudian pernikahan, dari dia itu sebelum menikah hidupnya biasa-biasa saja, kemudian setelah menikah kehidupannya jadi lebih makmur, lebih jaya, yaitu mobilitas dengan cara pernikahan. Kemudian bergabung dengan organisasi tertentu,
Itu di negara ini ada banyak organisasi ya. Nah itu kalau kita bergabung dengan organisasi dan bisa merubah mobilitas sosial kita, nah mengapa tidak, seperti itu ya. Kemudian perubahan standar hidup ya, seperti itu. Next, anak-anakku semuanya, ini adalah saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial yaitu dengan penyalurannya bagaimana? Oh, angkatan bersenjata, kemudian melalui lembaga keagamaan, kemudian melalui lembaga pendidikan. Ini adalah saluran mobilitas sosialnya. Ya, next. Ada lagi organisasi politik. Kemudian ada lagi yaitu organisasi ekonomi. Ini adalah saluran-saluran yang dalam mobilitas sosial. Dan organisasi keahlian dan saluran perkawinan. Dimut dulu ya Mbak ya, Mas. Mbak, Mas dimut dulu biar enggak feedback suaranya. Oke. Jadi di sini ya saluran mobilitas sosial. Bisa dipahami ya anak-anakku? Oke, next. Nah, ini dampak. Kalau ada mobilitas, ada faktor pendorong. Nah, ini ada dampaknya. Dampaknya apa? Ketika terjadi mobilitas, pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ketika dampak positifnya mesti akan mendapatkan masalah untuk orang tersebut atau organisasi tersebut atau sosial tersebut. Kemudian kalau dampak negatif pasti orang atau lembaga atau organisasi tersebut kalau negatif pasti ada pertentangan, ya seperti itu. Lanjut lagi, kalau dampak positifnya, dampak positif yaitu mau berubah untuk maju. Kemudian yang B, mempercepat perubahan sosial, namanya dampak positif. Kalau kita tidak ingin berubah, tetap stagnan di situ aja, kita nggak mau melangkah lebih jauh lagi, wes aku di sini aja hanya lulusan SMA, saya tidak mau meneruskan, ya hanya segitu-gitu aja nanti. Ya ilmunya ya hanya segitu, kalau bekerja pendapatannya juga seperti itu, seperti itu. Ketika kita mau melangkah lebih maju, kita harus memecut diri kita sendiri. Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Itu adalah motivasi dari dalam. Itu kalau kita ingin mobilitas yang berdampak positif. Mobilitas kan perpindahannya. Oke. Kemudian dampak mobilitas yang negatif yaitu akan menimbulkan kecemasan. Cemas. Kalau negatif itu saya habis bertentangan, saya habis melakukan pertentangan dengan organisasi tersebut, saya habis melakukan gap dengan organisasi atau teman saya itu. Nah, akhirnya akan apa? Menimbulkan kecemasan dalam dan ketegangan. Jelas itu pasti. Ketika kita nggak ada gap, ketika kita nggak ada konflik, itu nggak akan terjadi kecemasan pada diri kita, pada organisasi kita. Seperti itu. Jadinya akan kita bisa meredam lah. Ya, oke. Kemudian mobilitas yang lanjutnya yaitu merenggangnya hubungan. Jelas itu. Ketika kita ada gap, ketika kita ada permusuhan, ketika kita ada konflik, pasti akan merenggang suatu hubungan. Iya apa enggak? Jelas itu ya. Kemudian menimbulkan konflik, kemudian menimbulkan konflik antar kelas, jelas itu. Menimbulkan konflik antar kelompok, pasti kan. Menimbulkan konflik antar generasi, ya seperti itu ya. Oke, lanjut. Anak-anakku semuanya, ini daringnya, ini live di timnya sudah selesai. Anak-anakku semuanya, tugas IPS yang bab 2 yang bagian A ini sudah saya kirim melalui wali kelas kalian di link yang tugas IPS tanggal 14 November. Dikerjakan di link juga, saya tunggu hari ini dan besok ya. Akan saya rekap nanti yang sudah mengerjakan siapa. Akan saya laporkan kepada wali kelas dan grup kalian masing-masing. Oke anak-anakku semuanya, ada yang bertanya?
Tidak ada, Bu. Enggak ada. Enggak, Bu. Pinter. Lama enggak ketemu kalian, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Pasti tadi sudah mandi ya? Sudah sarapan ya? Belum, ada yang baru bangun. Oh belum ya? Sarapan, Bu. Oh belum. Ya, Ada oke. yang baru bangun, Bu. Oh baru bangun, berarti belum mandi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enek kuwi, ya Allah sing rambutnya cek di. Oh, wis gak apa-apa. Berarti kalian semangat untuk menerima pelajaran. Oke ya, Mas dan Mbak yang cantik-cantik ahli surga. Dipelajari semuanya ya. IPS bab 2-nya, tugasnya dikerjakan. Linknya sudah saya kirim di WA kalian masing-masing. Oke. Tanya wali kelasnya kalau belum dikirim. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, kita cukupi, kita akhiri ya. Hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, marilah kita tutup. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiqillah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.